أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Urgensi nafkah dalam keluarga. Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab anfaqa, yunfiku, infaqon, nafaqatan, yang artinya mengeluarkan. Infak berarti al-masruf wa al-infaq, biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Adapun menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rezeki, belanja, dan sebagainya. Sedangkan pengertian nafkah menurut ahli fikih adalah pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak lampu, dan sebagainya. Secara hukum, nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 diatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Adapun nafkah dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4, yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Dalam agama Islam, menurut para ulama, nafkah terdapat dua macam jenis penerapannya dalam keluarga. Yang pertama adalah nafkah zahiriyah, yaitu nafkah yang bersifat materi, seperti sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya, termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik, dan biaya rumah tangga. Yang kedua adalah nafkah batiniyah, yaitu nafkah yang bersifat non-materi, seperti hubungan suami istri atau jima', kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Sedangkan menurut objeknya, nafkah ada dua macam. Yang pertama, nafkah untuk diri sendiri. Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain, karena diri sendiri tidak dibenarkan menderita karena mengutamakan orang lain. Maka setelah akad nikah, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Dasar hukum nikah menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Dalam surah At-Talaq ayat 6 disebutkan, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kepada Allah perihal kaum wanita, karena sesungguhnya kamu sekalian menjadikan mereka sebagai istri-istri kamu dengan amanah Allah, dan kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan oleh karena itu kamu berkewajiban memberikan sandang dan pangan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satu keping dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, satu keping dinar yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan budak, satu keping dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu keping dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda tentang orang-orang yang menelantarkan dan tidak mau menafkahi keluarga dan anak-anaknya. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa manakala ia menahan atau tidak menafkahi orang yang memiliki makanan untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah pun bersabda, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa manakala ia menelantarkan orang yang memberi makanan keluarga. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun sebab-sebab pemberian nafkah, yang pertama adalah karena sebab keturunan, yang kedua sebab pernikahan, dan yang ketiga adalah sebab kepemilikan. Begitupun hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila akad nikah mereka batal atau fasid atau rusak. Yang kedua, istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah kedua orang tuanya. Yang ketiga, istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Yang keempat, bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suaminya. Yang terakhir adalah bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Demikianlah beberapa hal yang harus kita ketahui tentang urgensi nafkah dalam keluarga. Semoga menambah wawasan kita dalam menjalankan kewajiban kita di dalam berumah tangga. Sesungguhnya yang baik itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kita semua makhluk ciptaannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.